Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Widodo dengan nominal 7 dari Geografi kelas 2019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai estuari. Apa sih sebenarnya estuari? Estuari merupakan suatu komponen ekosistem pesisir yang dikenal sangat produktif dan paling mudah terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan manusia maupun oleh proses-proses alamiah. Estuari yang berasal dari bahasa Latin eustus berarti pasang surut. Dengan demikian, salah satu pakar yaitu Pritchard dalam Odum 1971 mengartikan estuari sebagai bentukan massa air yang semi tertutup di lingkungan pesisir, berhubungan langsung dengan lepas laut dan dipengaruhi oleh efek pasang surut, dan massa airnya merupakan campuran dari air laut dan air tawar. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu karakteristik dari estuari. Di sini ada beberapa macam karakteristik. Yang pertama, secara geomorfologi, karakteristik estuari dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah estuari yang berupa rataan tergenang atau ground river valley. Biasanya banyak terbentuk di sepanjang pantai yang memiliki rataan pantai yang dangkal dan lebar. Pada musim penghujan, air dari sungai mengangkut sejumlah besar sedimen ke arah estuari. Yang kedua, merupakan estuari bertipe fjord. Tipe ini biasanya terbentuk di perairan dalam. Morfologi dasar perairan estuari yang biasanya berbentuk huruf U. Kurun sejarah pembentukan ini diperkirakan dimulai pada zaman es atau glasial peroid, sehingga dapat digolongkan sebagai bentukan geologis berumur tua. Gambar di samping merupakan yang sebelah kiri adalah rataan, yang sebelah kanan adalah fjord. Yang ketiga adalah estuari dengan pesisir penghalang atau barbed estuaries. Merupakan cekungan dangkal yang sebagian besar perairannya akan muncul pada saat surut. Perairan ini dapat dikategorikan sebagai perairan semi tertutup. Yang keempat adalah estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Nah, pada tipe ini, estuari terbentuk dari lekukan garis pantai, di mana lekukan tersebut terbentuk karena terjadinya patahan geologis atau penurunan permukaan muka bumi secara lokal. Proses tersebut biasanya diikuti dengan pemasukan air tawar yang sangat besar. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan sirkulasi air. Nah, yang pertama adalah estuari biji garam. Estuari tipe ini terbentuk di muara sungai-sungai besar di mana aliran air tawar dari daratan mengatasi masuknya air laut, sementara pengaruh pasang surut air laut tak begitu terlihat. Lapisan air tawar dari sungai mengalir di atas lapisan air laut dengan ketebalan yang semakin menipis dengan semakin jauh jaraknya ke tengah laut. Sebaliknya, di dasar perairan air laut bergerak ke daratan dengan ujung yang tipis menuju pangkal estuari. Penampang dari sisi serupa dengan biji yang menusuk ke daratan di bawah permukaan air. Tipe ini juga disebut sebagai estuari berstratifikasi sempurna. Yang kedua adalah estuari berstratifikasi sebagian. Pada tipe ini, tempat-tempat di mana air pasang kurang lebih seimbang dengan aliran air tawar di muara sungai. Turbulensi yang diakibatkan telah mendorong percampuran yang lebih merata di kolom-kolom air, sehingga stratifikasi kadar garam di air lebih terjadi secara horizontal daripada vertikal, di mana kadar garam atau salinitas ini bertambah dengan semakin jauhnya jarak di mulut sungai. Tipe ini adalah yang paling umum didapati dan juga dikenal sebagai estuari campuran sebagian. Contohnya adalah estuari Teluk Chesapeake di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah estuari homogen vertikal. Percampuran air laut akibat pasang surut berlangsung sedemikian kuatnya mengatasi keluaran air tawar dari sungai dan mengakibatkan stratifikasi vertikal hilang sama sekali. Demikian pula akibat
kuatnya percampuran itu, hampir tak ada lagi batas yang tegas antara air tawar dan air asin di estuari ini. Yang keempat adalah estuari inversi. Estuari ini terbentuk di wilayah berimbing kering, di mana laut penguap di mana penguapan air atau evaporasi mengatasi aliran air tawar yang masuk, dan air laut sama-sama masuk dan menguap di tengah estuari, di mana terbentuk zona bersalinitas maksimum. Air dengan kadar garam tertinggi itu kemudian tenggelam dan mengalir kuat ke laut di lapisan bawah. Dengan demikian, bentuk pola stratifikasi salinitas dan aliran yang berkebalikan dengan estuari biji garam, sehingga disebut estuari inversi atau estuari negatif. Yang kelima adalah estuari berkarat. Estuari ini berubah-ubah sifatnya dan tipenya secara dramatis, tergantung pada masuknya air laut ke dalam sistem yang dipengaruhi oleh iklim dan musim. Estuari ini dapat berubah dari sepenuhnya bersifat laut menjadi tipe-tipe yang lain. Selanjutnya adalah klasifikasi atau karakteristik dari estuari yang berdasarkan profil hidrologis perairan. Penggolongan ini berdasarkan hasil observasi dari Pritchard dalam Odum 1971 yang berdasarkan perbedaan profil hidrografik. Perbedaan ini disebabkan oleh terdapatnya aliran yang berasal dari laut dan darat yang berasal dari sungai. Profil hidrografis yang pertama adalah berlapis atau highly stratified. Profil perairan ini disebabkan karena terdapat dominasi aliran sungai dibandingkan dengan pasang surut, sebagaimana biasa terjadi di muara sungai besar. Yang kedua adalah profil hidrografis teraduk sebagian atau partly mixed. Pada profil seperti ini, input air tawar dan pasang surut seimbang pengaruhnya. Media pengadukan yang bekerja secara dominan pada perairan ini adalah efek pasang surut yang berlangsung secara periodik. Yang ketiga adalah profil hidrografis tercampur sempurna atau vertically homogeneous estuary. Tipe estuary ini didominasi oleh efek pasang surut yang kuat. Air cenderung teraduk dengan sangat baik. Yang selanjutnya adalah karakteristik estuary berdasarkan subsistemnya. Yang pertama adalah subsistem laut atau marin. Subsistem ini terletak tepat di mulut sungai yang langsung berhubungan dengan laut. Pada zona yang didominasi oleh pengaruh laut ini, selalu terjadi percampuran biota yang berasal dari lingkungan laut menuju estuari maupun sebaliknya. Yang kedua adalah subsistem teluk atau bay. Daerah ini dicirikan dengan adanya hamparan rataan lumpur yang tampak ke permukaan pada saat surut dan tergenang oleh campuran air tawar dan air laut pada saat pasang. Yang selanjutnya adalah rawa-rawa atau slough. Rawa-rawa ini merupakan percabangan kecil yang menghubungkan teluk dengan saluran utama di sungai. Input air tawar di lingkungan ini biasanya sedikit. Pengaruh pasang surut di lingkungan seperti ini juga tidak sebesar pada bagian estuari yang lebih dekat dengan laut. Selanjutnya adalah sungai atau riverine. Sistem ini terletak di daerah masuknya air tawar yang dari gunung menuju lingkungan estuari. Sebagian besar dari sistem ini berbentuk penyudut dan biasanya disebut saluran sungai yang berpengaruh pasang surut. Baiklah, selanjutnya adalah biota dan produktivitas dari estuari. Pada bagian ini pada dasarnya akan menjelaskan mengenai biota yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan dijadikan sebagai produksi pangan. Yang pertama adalah estuari sebagai penangkap nutrien atau nutrient trap. Keadaan ini dimungkinkan dengan sistem pengairan sendiri seperti sistem terumbu karang. Yang kedua adalah keunikan estuari dalam penyediaan produsen sepanjang tahun. Keadaan ini lebih condong kepada keanekaragaman tipe produsennya atau penyedia makanannya. Yang ketiga adalah pasang surut sebagai faktor terpenting dalam fluktuasi air, di mana pengaruh dari pasang surut atau perpindahan air dengan semakin tinggi amplitudo pasang surut, maka semakin besar pula potensi produktivitas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.